pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Udah pada sarapan? Udah, Bu. Udah. Berarti udah semangat, udah mantap, udah oke untuk memulai pelajaran. Sebelum memulai pelajaran kita doa dulu. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Robi, Hadir, Bu. Haikal, Hadir, Bu. Aisyah, Hadir. Icut, Hadir, Bu. Ram, Dika, Hadir, Bu. Haris, Hadir, Bu. Ica, Sakira, Hadir, Bu. Akila. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Hai. Halo. Hello. Hai. Kita nyanyikan dulu lagu B5. Yang kuat ya. Pelajar Pancasila 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, udah fokus ya? Fokus. Kita masuk ke bab 8, melanjutkan topik sebelumnya yaitu topik C. Awas kita bisa dihukum. Sebelumnya kita udah bahas di topik B tentang ini aku menjadi lebih tertib dari topik B semalam yang udah kita bahas. Ini ya masih ada nih kelengkapan saat berkendara, masalah tentang lalu lintas ya. Kalau melanggar kita bisa dihukum. Sekarang kita bahas topik C. Awas kita bisa dihukum. Setiap peraturan dibuat untuk menciptakan lingkungan yang tertib, yang rukun dan harmonis. Jadi kalau semua peraturan kita jalankan, apalagi peraturan tertib komunitas, nggak ada lagi yang namanya kecelakaan ya. Bukan tidak ada lagi, tapi setidaknya kita mengantisipasi diri kita untuk terjadinya kecelakaan. Jadi diharapkanlah kita semuanya dapat mengurangi terjadinya pertengkaran sehingga tujuan kita dapat tercapai. Masih ingat tujuan kita yang kemarin kita bahas di bab 7 ya, kesatuan dan persatuan Indonesia. Manusia dapat membuat sebuah sanksi. Sanksi itu adalah hukuman bagi pelanggar norma maupun peraturan tertulis. Sanksi tersebut memiliki tujuan utama yaitu untuk membuat pelanggar jera sehingga tidak mengulang kembali perbuatannya. Selain itu, sanksi dibuat agar kita mematuhi norma. Jadi, kita bahas awas kita bisa dihukum. Contohnya, kenakan helm. Kalau kita tidak menggunakan helm, nih ya perlengkapan saat berkendara, kita tidak menggunakan helm, bermain ponsel, surat-surat tidak lengkap, platnya juga tidak ada, lampu mati, serta spionnya gundul. Tidak ada. Sanksinya berupa apa? Ditilang. Ditilang itu akibatnya apa? Kereta kita bisa saja diambil atau ditahan. Akhirnya kita kemana? Menjemputnya ke kantor polisi, mengurus surat-suratnya lagi. Sama nih, tidak mematuhi lampu lalu lintas. Lampunya warna merah, tetapi si truk laju terus. Sanksinya apa? Dapat ditilang juga. Ya. Lalu menyeberang tanpa melihat rambu. Di saat merah dia berjalan, hukumannya apa? Terjadi pada diri sendiri. Akibatnya apa? Bisa saja
terjadinya kecelakaan. Itu peraturan yang tertulis. Akibat atau sanksi peraturan yang tidak tertulis, contohnya apa? Tadi kita udah bahas di bab 8 topik B, itu peraturan tidak tertulisnya apa? Menghargai adat istiadat ya. Contohnya kayak ada upacara pernikahan, baru kematian ya. Kalau misalnya dilanggar, contohnya seseorang sedang melakukan upacara adat tertentu, kita mengganggu, sanksinya apa? Sanksinya berupa sanksi tidak tertulis, ditegur, atau enggak bisa saja kita dimarahi. Itu sanksi untuk diri kita sendiri karena kita sudah mengganggu. Dari penjelasan ibu tadi tentang sanksi atau enggak hukuman, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Apakah peraturan itu penting? Bagus pertanyaannya. Jawabannya sudah pasti penting, karena peraturan itu dibuat agar kita dapat mematuhi dan terjadinya ketertiban, mau di lingkungan masyarakat, sekolah, dan juga di lalu lintas. Contohnya di sekolah kita mempunyai peraturan memakai seragam putih dan merah di hari Senin, dan di hari Selasa memakai baju batik dan celana merah lengkap dengan atribut dasi, topi, dan juga tali pinggang. Jika kita langgar, hukumannya apa? Kena hukumannya apa? Macam-macam ya, tergantung peraturan sekolah masing-masing. Jadi kalau di hari Sabtu harus pakai pramuka, Jumat pakai pramuka, harus memakai jangan pakai baju olahraga. Sama peraturannya di kelas sudah ada jadwal piketnya ya. Jadwal piket dibuat agar kelas tetap bersih, kita nyaman belajar ya, kita nyaman beraktivitas yang ada di kelas. Jadi udah ada nih nama-namanya. Tapi si A, contohnya si Syakira tidak mau piket. Hukumannya apa? Datangnya dari ibu. Jangan anggotanya yang piket yang menghukum dia ya, tapi gurunya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Aku. Ya. Mengapa seseorang bisa melakukan pelanggaran aturan? Mengapa seseorang dapat melanggar aturan? Yang pertama, bisa saja dia tidak tahu, ya, tidak tahu ada aturan tersebut. Atau enggak, yang kedua, memang dia bandel. Nih sekarang yang ada di kelas ini sudah tahu segala peraturan yang ada di lalu lintas di sekolah maupun di rumahnya sendiri bahkan ya. Udah tahu, maka harus dijalankan. Bahkan di rumah aja kita kalau melanggar aturan orang tua kita kena marah kan? Nah, itulah yang namanya sanksi. Baik, tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Buka di halaman selanjutnya, ada mari refleksikan. Silakan dikerjakan soalnya 1 sampai 5. Sekarang juga di buku tulis. Silahkan. Gimana anak-anak, sudah selesai semua? Sudah. Sudah. Coba sekarang Dika, silakan bacakan soal dan jawab. Menurutmu apa fungsi buatnya peraturan? Agar merasa tenang ketika berada lengkap publik, agar stabilitas publik dapat terjaga dengan baik. Ya, apa fungsinya? Yaitu agar kita merasa tenang saat berada di tempat tertentu. Oke, selanjutnya Haikal. Apakah pelanggaran tersebut merupakan orang lain? Merugikan orang lain. Jawabnya? Iya, karena jika sampai terjadi kecelakaan, korbannya bisa orang lain. Ya, kalau kita melanggar peraturan itu akan merugikan orang lain. Ya, contohnya kayak yang berlalu lintas tadi, dia main HP sambil nyebrang. Dia merugikan diri sendiri dan juga orang, karena orang yang menabrak dia pasti bertanggung walaupun dia yang salah, motornya rusak, yang nabrak, ya jadi dapat merugikan orang lain. Baik, selanjutnya silakan Haris baca soalnya dan jawab. Bagaimana agar seseorang
kita harus memberi orang lain ketika kita dapat pemberitahuan peraturan baru dan orang tersebut belum tahu, kita memberitahu tahunya agar dia tidak melakukan pelanggaran. Baik, selesai kita jawab. Semuanya bagus jawabannya. Sekarang di halaman selanjutnya ada PR 1 sampai 5, silakan dikerjakan di rumah. Jawabannya masih seputar tentang awas kita bisa dihukum. Dari yang kita bahas tadi sudah ada jawabannya ya, dari pertanyaan kalian dan juga jawaban-jawaban dari teman-teman kalian. Sekarang silakan tutup bukunya. Rapikan bukunya. Semuanya dirapikan ya. Jangan sampai ada alat tulis yang tertinggal. Ya, pakai tasnya boleh. Nanti aja, Robi. Duduk yang rapi sebelum pulang. Ibu mengingatkan kembali ya tentang pembahasan kita di bab 8. Jadi ada yang namanya norma. Norma itu adalah peraturan tertulis ya yang harus kita lakukan dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. Ya, peraturan di lalu lintas harus kita patuhi ya, karena kita setiap hari lalu lintas. Di sekolah juga dipatuhi, di rumah juga dipatuhi karena ada sanksi atau hukuman yang menanti kita jika kita melanggar. Baik, sebelum pulang marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Siapkan Robi. Berdiri.